Nah, pekan lalu teman-teman, saya share screen dulu sebentar. Pekan lalu itu teman-teman sudah saya minta untuk belajar mandiri karena pekan lalu saya keliling-keliling ke sekolah mencari apa namanya? Mencari pengalaman, berbagi pengalaman dengan siswa-siswa kelas 12. Nah, ada sejumlah aktivitas yang sudah saya siapkan pekan lalu dan teman-teman sudah respon dengan baik. Salah satunya belajar mandiri. Sebentar, kata saya habis belajar mandiri. Ketika belajar mandiri itu teman-teman beragam sekali ya. Ada yang membuat catatan ringkas, ada yang membuat mind map, ada yang membuat mind map itu pakai tulisan tangan, ada yang membuat mind map-nya menggunakan mind map maker gitu kan ya. Jadi terima kasih luar biasa sekali. Saya senang membacanya. Beragam jawabannya. Semoga teman-teman sudah selesai menyimak jawaban teman-teman yang lain ya. Saya tadi berulang-ulang saya baca lagi. Wow, luar biasa ini. Nah, ini ada Hikam. Lalu sampai yang di akhir itu ada Mbak. Salah. Ada ini siapa ini? Oh, ada Mbak Meme. Nah, sekarang kita diskusikan apa ya? Agar persepsi kita semua sama dengan konsep garis dan sudut. Oke, di sini terima kasih dari belajarnya Mas Hikam. Kita review sebentar sama-sama ya. Oke, teman-teman silahkan saya beri waktu deh gini. Saya beri waktu sekarang pukul 7.22 sampai pukul 7.30. Teman-teman sudah tahu ininya kan ya? Sudah tahu apa? Sudah tahu tautan Jamboardnya ini kan? Sudah belum? Sudah. Sudah kan? Nah, silakan kunjungi sebentar. Sudah editor. Oke. Saya kopikan linknya lagi, siapa tahu teman-teman lupa. Saya kopikan linknya di kolom komentar. Silahkan dikunjungi lagi. Nah, saya ingin tahu betul kalau teman-teman sudah paham, maka silahkan dikunjungi setiap jawaban teman-temannya. Misalkan Hikam mengunjungi punyanya Mas Adam sampai ke Mbak Meme. Silahkan dikunjungi, terus dicatat di bukunya apa-apa yang tidak ada di punyanya Hikam tapi ada di Mas Adam ataupun di Mbak Risa, Mbak Ika, Mbak Yulia, Mbak Meme. Silahkan dilihat begitu ya. Kalau sudah nanti ambil sticky note, tempel. Misalkan saya ini Mbak Ika ya, tempel tuliskan di sini. Adam. Salah, cancel. Oke. Gini, saya bilang dari punya gini nih salah yang biar enak itu saya hapus dulu. Andai kan saya Mbak Ika, saya belajar dari punyanya Mas Adam gitu kan ya, berarti saya menuliskannya kebalik. Saya Adam yang belajar dari punya Mbak Ika. Berarti saya akan menuliskan di sticky note ini begini. Ini Adam ya, ini punya Adam kan ya? Ya, berarti Mbak apa ya? Ada definisi atau pengertian ya. Ada pengertian garis dan sudut gitu kan ya. Dari Mbak Ika misalkan. Jadi ini adalah catatan dari Adam setelah belajar punyanya Mbak Ika. Oh, dari Mbak Ika Adam belajar ini. Nah, kalau misalkan Adam belajar dari Mbak Risa, oh apa yang berbeda ya? Oh, ada contoh soalnya misal. Buat lagi salah. Sticky note yang baru, oh ternyata tadi waktu saya belajar dari Risa tuh ada contoh soalnya. Nah, ini dari Risa misalkan. Oh, berarti nanti Adam tahu apa-apa saja yang punya saya itu belum ada, tetapi teman-teman saya ada gitu kan ya. Nanti kita bahas apakah yang didapatkan teman-teman itu semakin kaya, semakin melengkapi atau tidak gitu kan ya.
atau sudah lengkap punya saya itu begitu ya. Oke, jelas ya? Ya. Oke, silakan saya beri waktu 5 menit untuk jalan-jalan. Di sini yang hadir baru siapa ini? Baru satu orang yang hadir di Jamboard. Silahkan jalan-jalan, dilihat punya temannya. Loh, kok punya hikam nggak ada ya? Loh, kok tidak ada punya hikam ya? Saya ambilkan. Hikam. Punya hikam kok tidak ada? Hikam. Silahkan jalan-jalan dulu. Sudah 4 orang yang masuk ke Jamboard. Di Zoom ada 5 orang mahasiswa. Oke. Ustazah, Iya Mas Hikam. saya pencet linknya malah diarahkan ke Play Store, suruh download Jamboard. Oh karena Hikam pakai HP ya? Iya, Ustazah. Oh iya, download dulu nak kalau pakai HP. Iya, Ustazah. Oke. Hikam, saya mau tanya nak, ini tidak terpotong lah Tana. Ada ini nak, ada apa? Ada ini kok seperti terpotong ya nak ya? Enggak, Ustazah. Malas ngapusnya. Oh malas menghapusnya. Oke, ya wis terima kasih lanjutkan. Oke. Ustazah, ini saya mengomentari hasil teman atau mengomentari tugas saya sendiri, Ustazah? Oke, Mbak Ika jalan-jalan ke tugas teman-temannya. Terus bandingkan dari yang Mbak Ika buat, kira-kira apakah ada yang punya teman tetapi Mbak Ika belum punya? Kalau itu ada, tuliskan di tempatnya Mbak Ika. Misalkan Mbak Ika dapat apa di Adam, berarti kan ya ambil sticky note, dapat ini dari Adam, berarti kan semakin lengkap tuh punya Mbak Ika. Ya, siap, Ustazah. Oke. Tapi ini Mbak Ika seperti sudah banyak ini ya tulis Mbak Ika ini. Ini yang Mbak Mim. Punya teman-teman lu banyak, Ustazah. Makanya itu kan saya senang akhirnya kan bisa lengkap belajarnya nanti. Terus kita akan samakan persepsinya. Punya Mbak Mima kok sudut semua ya? Sebentar. Apa saya salah download ya? Sebentar. Kayaknya kok saya ambil satunya garis, satunya sudut ya.
Oh iya. Satu, dua. Oh, yang garis yang belum ada. Nanti dihapus dulu, ganti garis. Oke, kan? Mbak Risa ini anu ya, apa ya bahasanya? Mbak Risa sedang mencermati jawabannya Mbak Yulia. Temuannya Mbak Risa di Mbak Yulia bisa diletakkan di frame-nya Mbak Risa. Oh, di Mbak Yulia ada ini, di saya nggak ada. Iya. Ah, berarti harusnya sticky note-nya Mbak Risa ini tempatnya di sini. Ah, saya pindah ke sini. Nah, jadi dari Mbak Yulia, Mbak Risa sudah belajar ini. Jadi sehingga nanti semakin kaya catatannya Mbak Risa. Ya. Terima kasih saya siap. Itu Masih bingung kalau akhirnya. pakai HP itu. Kenapa, Nak? Masih bingung pakai jambu. Oh, oke, enggak apa-apa, bingung. Jadi kalau kalau masih bingung, biar menghemat waktu, Hikam bisa mencatat saja wis. Hikam kunjungi frame teman-teman, dilihat Mas Adam ini apa yang enggak ada di saya ya. Oh ini yang baru dari Mas Adam yang saya enggak belum punya. Nah, berarti nanti Hikam tulis saja di kolom chat. Nanti saya bantu untuk menempatkan di frame-nya Hikam. Bisa Hikam? Enggak usah dah. Oke, saya bantu nanti menempatkan di frame-nya Hikam. Nah, ini salah satu ragam aktivitas yang bisa teman-teman lakukan. Jadi ketika nanti mengajar, minta anak presentasi. Jadi presentasinya tidak harus menjelaskan teman-teman. Presentasinya bisa menggunakan Jamboard. Nanti teman-teman minta anak menyajikan di sini. Kalau mau diminta untuk kalau anak-anak diminta menjelaskan juga lebih bagus ya kalau berkelompok begitu. Minta mengamati, kelompok lain diminta memberikan pertanyaan. Bisa lisan atau menggunakan sticky note, pertanyaannya disematkan di situ. Nah, ini salah satu alternatif mengajar saja ya. Oke. Cukup ya, sudah pukul 7.35 menit. Sepertinya kalau kita teruskan nggak cukup waktunya ini karena namanya belajar itu pasti apa namanya pasti tidak bisa sebentar gitu kan ya. Semakin kita belajar pasti kita akan semakin haus akan hal baru gitu kan ya. Oke. Seperti kata Mbak Eka tadi ya, kalau belajar gelasnya dikosongkan agar nanti bisa terisi. Oke, sekarang kita diskusi ya teman-teman.
Terima kasih Mas Adam, Mas Hika, Mbak Risa, Mbak Meme, Mbak Ika, Mbak Meme. Ada Mbak Ika tadi ya? Oh, udah. Ada Mas Zaki ya. Oke, Assalamualaikum Zaki. Waalaikumsalam Ustazah. Oke, bisa bergabung ya hari ini ya? Nggih apa Ustazah? Saya lupa. Oke, Aduh, nggih. Oke, Zaki sudah bergabung dengan channel di Telegram. Sampun Ustazah, sampun. Oh sudah, oke. Berarti kalau bergabung, silahkan segera ikuti aktivitas ya di LMS. Zaki sudah saya assign juga, jadi sudah bisa mengerjakan penugasan atau berdiskusi di LMS. Presensi setiap hari Jumat juga dilakukan di LMS. Jadi presensi yang saya yang saya gunakan adalah presensi yang ada di LMS ya. Jadi silahkan segera mengikuti ya. Oh, nggih sudah. Nggih. Oke, baik. Kita Jadi lanjut. semua izin tanya sudah. Apa nak? Berarti semua penugasan di LMS gitu. Penugasan semua di LMS. Oh, nggih. Oke, sudah. Kalau itu tugasnya ini saya apa sudah belum sudah. Oke, nanti menyusul ya. Intinya segera karena Zaki retake, jadi segera lakukan percepatan agar bisa mengikuti ritmenya teman-teman angkatan 2021. Seperti halnya Adam itu juga alhamdulillah sudah bisa ini ya Adam ya. Sudah bisa mengikuti ritmenya 2021 ya. Oke, sekarang kita diskusi dulu. Insya Allah ya. Karena Mas Hikam sudah ditulis apa yang baru. Lagi nulis. Oh, lagi nulis. Oke, baik. Saya beralih ke ini Adam. Adam, silahkan ceritakan tadi ketika belajar di Mbak Yulia, Mbak Risa, Mas Hikam, sama ini sepertinya harus saya pindah ke Risa ini. Ya, silakan Hikam. Hikam, Mbak. Salah, Adam. Salah lagi. Cowoknya ada 2 di sini. Silakan Adam. Ya, kalau tadi saya belajar dari yang pertama Mbak Risa ya. Oke, dari Mbak Risa. Itu tadi apa namanya? Yang macam-macam sudutnya itu lebih banyak gitu. Jadi ada yang sampai antara 180 sama lebih banyak juga, terus juga gambarnya juga ada gitu, ilustrasinya juga lebih jelas gitu, jadi kita bisa lebih tahu gitu, oh ya kayak gini bentuknya kayak gini gitu. Oke. Terus juga definisinya juga ada, contoh soalnya yaitu yang dari Mbak Risa tadi. Oke, nah sekarang kita ke ini pengertian garis dan sudut. Nah Adam kan sudah pernah belajar. Ya. Kira-kira apakah pengertian garis dan sudut yang dituliskan Mbak Risa ini atau gini, apakah teman, karena Adam kan sudah melihat pengertian dari yang lainnya. Ya, apakah dapat diterima pengertian dari Mbak Risa terkait garis dan sudut ini? Untuk yang garis saya bisa, kalau yang sudut saya agak bingung, soalnya yang saya juga sempat baca yang di web yang di LMS yang sudah kirim yang bahasa Inggris itu kan dikatakan bahwa sudut itu adalah gabungan 2 sinar garis ya, yang berpotongan pada satu di pangkalnya gitu, pangkalnya ya, 2 buah sinar garis gitu, gabungan 2 buah sinar garis. Ini kan kalau yang Mbak Risa berbeda, ya mungkin punya definisi lain, cuma saya juga ini baru tahu lah, bahasa saya itu kayak baru lah buat saya gitu. Oke, terima kasih. Putar antara 2 buah garis itu baru lah, definisi baru bagi saya gitu. Jadi saya kurang tahu yang ini. Oke, kita langsung tanyakan saja ke yang punya. Ya, Mbak Risa. Di situ kan ada definisi
atau ya ada inilah ya, ada pengertian garis dan sudut. Boleh ditanya, boleh diceritakan sebenarnya maksud dari dua pengertian itu bagaimana? Teman-teman yang lain nanti boleh ini ya, boleh berpendapat ya. Oke. Kalau misalkan yang sudut itu dua buah garis, mungkin di sini yang dimaksud itu sinar garis nggih, Us. Oke. Yang memiliki titik sama gitu. Jadi ketika dua buah sinar garis itu memiliki titik pangkal yang sama, maka memiliki besar sudut juga gitu saja. Oke, berarti saya punya dua sinar garis ya. Oke. Berarti saya punya dua sinar garis, gitu kan? Enggak bagus warnanya. Ada dua sinar garis yang pertama ini, ya. Lalu ada ini gitu ya. Ya, yang punya pangkal sama. Pangkalnya ini anggaplah pangkalnya O. Ya. Benar aja. Oke, yang mana yang dikatakan sebagai sudut, Mbak Ika? Mbak Risa. Daerah yang dibatasi oleh dua sinar garis itu saja. Baik Daerah. yang di dalamnya maupun putus-putus? Di dalamnya maupun di luar dari dua sinar garis itu. Oke, sip. Saya mau dengar pendapat yang lainnya dulu. Katanya Mbak Risa, sudut itu daerah yang dibatasi oleh dua sinar garis, baik yang di dalam ini ya. Begitu Mbak ya, saya ganti pena, saya brush saja. Oke, berarti yang warna yang ini, yang biru ini daerah sudut ya. Yang di luar juga daerah sudut. Berarti ada dua daerah sudut ya. Ya, Ustazah. Oke, ini pendapatnya Mbak Risa. Oke, silakan teman-teman yang lain sepakat atau berbeda pendapat. Saya agak beda. Bagaimana Adam? Ini kalau menurut saya tuh yang di dalamnya saja. Soalnya kan kalau misal luar dan dalamnya, nanti ketika kita merujuk ke yang macam-macam sudut, itu nanti bingung sudah jadinya. Jadi kayak misal sudutnya itu jenisnya lancip. Nah, kalau secara definisi kan yang dianggap lancip itu kan hanya yang di dalamnya saja sudah, bukan di luarnya juga gitu. Nanti malah kayak bingung gitu sudah. Oke, paham. Perlu apa ya? Perlu kayaknya tandanya perlu tandanya sudah. Gitu. Kalau kedua-duanya kan ya kayak tandanya perlu. Oke, saya catat dulu ya. Mohon izin bentar, saya diskusi sudut. Oke, tadi begitu. Ada pendapat lain? Saya Ustazah. Silakan Mbak Ika. Tadi katanya Mbak Risa, sudut itu daerah yang dibentuk oleh dua sinar garis. Yang kalau saya representasikan di gambar itu yang warna biru dan biru di dalam dan biru di luar. Kata Mas Adam hanya sepakat sudut itu hanya yang di dalam. Yang ini ya, yang ini sih. Yang ini hanya yang ini saja yang dikatakan sudut begitu. Nah, sekarang kalau Mbak Ika bagaimana? Ya, tadi Mbak Risa kan menjelaskan bahwa sudut adalah gabungan dua sinar garis yang mempunyai titik pangkal yang sama ya Ustazah. Tapi kalau menurut saya sudut itu gabungan dua sinar garis yang berimpit titik pangkalnya, atau sudut itu bisa disebut dengan daerah yang dibentuk oleh pertemuan antara dua sinar atau dua buah garis lurus. Jadi kalau menurut saya yang dinamakan daerah sudut itu yang ini titik temunya ini, yang di dalam ini bukan yang di luar. Oke, berarti Mbak Ika sepakat dengan Mas Adam ya? Ya, Ustazah. Oke. Ini masih ada Mas Ika, Mbak Mimi, gimana kira-kira pendapatnya? Ada Mas Zaki juga di sini.
sebenarnya sudut itu yang mana sudut gitu kan. Silakan teman-teman. Mbak Meme. Gus. Jadi seperti yang yang saya dapat dari Bu Ika tadi kan, kalau sudut itu dua garis dua sinar garis ruas garis yang bertemu pada suatu titik. Nah, dari dua titik itu membuat jarak yang dinamakan sudut. Jadi bisa di dalam, bisa di luar. Oke, berarti kalau Mbak Meme itu bisa yang di dalam, bisa yang di luar, seperti pendapatnya Mbak Risa ya. Ya. Oke, wah, kalau kita lihat secara kuota gitu, dua orang dengan dua jawaban berbeda masing-masing ya. Ada dua kelompok gitu kan ya. Nah, sekarang saya mau dengar dari Hikam, dari Zaki, silahkan Nak. Pendapat sama Risa. Sependapat sama Risa. Oke. Betul ya, Hikam ya, sependapat sama Risa. Gitu ya, waduh. Kalau Zaki bagaimana Zaki, Nak? Jujur saja, saya masih barusan ngikuti, jadi nggak terlalu memahami banget, saudara. Oke, kalau begitu siap. Terima kasih Zaki responnya. Nah, sekarang kalau kita amati dari apa ya? Dari yang kita diskusikan, sebenarnya sudut itu apa sih, Nak? Apa sudut itu? Kira-kira kalau kita bicara sudut itu, semua sepakat gabungan ya. Tapi gabungannya apa dulu? Gabungannya dua garis yang berpotongan, atau gabungan antara dua sinar yang bertemu pada pangkalnya. Karena tadi Mbak Ika sempat mengatakan garis, bukan sinar garis ya. Sekarang kita samakan dulu. Sudut itu berarti Sinar garis, Ustazah. Oh, sinar garis ya. Oke, berarti Iya. sudut adalah gabungan dua sinar garis yang memiliki pangkal sama, boleh sama ya maknanya ya. Gabungan dua sinar garis dengan pangkal yang sama, atau gabungan dari dua sinar garis yang bertemu pada atau berpotongan pada titik yang sama gitu kan ya. Sebenarnya kan ini ya apa namanya, dua hal tadi itu kalau kita amati, kita cermati maknanya sebenarnya sama. Jadi kan saya ketik saja biar enak di sini ya. Sudut itu apa tadi? Gabungan dua sinar garis dengan pangkal yang sama. Ya, atau kalau tadi teman-teman mengatakan gabungan dua sinar garis yang berimpit pangkalnya, boleh. Intinya kan pangkalnya itu sama gitu kan ya. Nah, tapi yang dimaksud sudut itu yang mana? Yang di dalam apa yang di luar kalau begitu? Bagaimana teman-teman? Dua-duanya. Dua-duanya. Kenapa? Dua-duanya sama-sama membentuk sudut. Dua-duanya sama-sama membentuk sudut, katanya Hikam. Yang lainnya? Ya, oke, jelas ya. Berarti yang dikatakan sudut yang mana sebenarnya itu
salah. Mana sih pulpen saya? Yang manakah yang disebut sudut itu? Apakah hanya yang di sini, yang ini saja, atau yang biru di dalam dan di luar ini? Halo? Ya, teman-teman. Yang mana Zaki? Tadi Zaki mau menyampaikan sesuatu? Nggih, mencoba sudah. Ya, silakan. Mungkin benar kata Mas Ika tadi, harus dua-duanya sudah. Karena harus saling melengkapi gitu. Oke, sip, terima kasih. Nah, kalau kita kaitkan dengan materi perguruan tinggi, ini kita bicara, sekarang kan kita diskusi yang SMP kelas 7. Nah, kalau kita kaitkan ke atas, sebenarnya konsep sudut itu benar yang dikatakan teman-teman tadi. Apa? Sudut itu kan gabungan dari dua sinar garis yang berhimpit pangkalnya atau yang pangkalnya sama. Berarti kalau kita lihat gabungannya ada berapa? Ada dua daerah kan ya? Yang mana? Yang di dalam dan di luar. Nah, kalau di materi perguruan tinggi, ketika saya mengatakan, pet saya di sini. Ketika saya ketika saya menggunakan pensil biar enak. Nah, ketika saya menunjukkan titik pada daerah yang saya gerakkan ini, maka titik itu terletak pada interior sudut. Sedangkan kalau kita bicara di luarnya, berarti dia yang namanya eksterior. Ya, kalau kita kembali ke materi perguruan tinggi ya. Tetapi untuk menyamakan persepsi, tadi itu di sekolah disepakati sudut itu yang diperhatikan adalah sudut yang daerah terkecil ini, daerah kan ada daerah yang besar atau yang daerah yang luas, ada daerah yang sempit ini kan. Nah, yang dikatakan sudut bagi siapa? Bagi siswa itu adalah yang daerah di dalam ini, yang sempit ini. Begitu teman-teman. Bisa diterima teman-teman? Iya, sih. Ya, jadi kalau kita bicara konteks konsep sudut di perguruan tinggi, sudut itu ya pokoknya daerah yang merupakan gabungan dua sinar garis. Nanti daerah yo ini bisa, ini bisa. Kalau kita tarik yang di dalam sini namanya interior, ya. Kalau yang di luar namanya eksterior. Tetapi kalau kita bicara konteksnya kelas 7, anak-anak SMP, biar nggak berbeda pendapat seperti kita mahasiswa ini, maka disepakati kalau kita bicara matematika sekolah, sudut itu yang diperhatikan adalah yang ini, yang di dalam saja. Yang ini belum diperhatikan sebagai sudut. Tapi sejatinya jawabannya siswa tadi kurang tepat kalau kita naikkan ke sesuatu yang lebih abstrak loh ya. Karena kan kalau kelas 7 itu kan masih berpikir yang semi formal, belum bisa full abstrak. Ya, jadi kalau di SMP kelas 7 biasanya itu yang dikatakan sudut itu yang daerah yang kecil, bukan yang di luar ini. Bisa diterima teman-teman? Bisa. Oke, terima kasih. Tadi dari Adam mengatakan tentang pengertian. Nah, selanjutnya, apalagi yang diperoleh Adam tadi? Kok jadi besar tampilannya ini? Oke. Ada ilustrasinya lebih jelas. Ilustrasinya lebih jelas. Yang mana yang maksudnya lebih jelas ilustrasinya? Ya, kayak macam-macam sudut, terus ada contoh bentuk sudutnya itu kayak gimana, kayak yang gitu kan. Titik sudut yang mana, kaki sudut yang mana, itu. Oke, siap. Lebih lengkap lah ilustrasinya. Nah, sekarang saya mau tanya teman-teman, mumpung kita di sini ya, untuk garis itu teman-teman sepakat ya tadi, mumpung ini saya mau meluruskan konsepnya. Garis itu apa? Kumpulan dari titik-titik yang beraturan dan berkesinambungan. Kira-kira untuk pengertian garis ini dapat diterima teman-teman? Karena kan
ada yang seperti Mbak Ika. Mbak Ika itu sudah menuliskan di sini apa namanya, apa itu garis gitu kan. Kalau melihat di sini bagaimana? Ustazah, Ya, Ikam silakan. itu maksudnya yang beraturan dan berkesinambungan apa? Mbak Risa boleh disampaikan, Mbak Risa, maksud dari beraturan dan berkesinambungan itu bagaimana? Iya, kalau misalkan berkesinambungan itu berkelanjutan, tak terbatas, tak terhingga. Jadi kumpulan titik-titik yang saling berhubungan, berkelanjutan. Seperti itu, Gius. Oke, berarti kalau saya punya ini, belum pulpen. Saya punya ini, belum pulpen. Saya punya titik, titik, titik. Ini kan kumpulan titik-titik ya. Apakah ini garis Mbak Ika? Mbak Barisa? Iya, Ustazah. Ini garis ya. Garis apa namanya? Garis lurus. Garis lurus. Oke, terima kasih Mbak Ika. Mbak Risa. Teman-teman yang lainnya, apakah sepakat kalau ini adalah garis? Halo, Ustazah. Itu titik-titik Ustazah. Saya ada suara tadi, ada Adam, ada Mbak Ika. Sepertinya Mas Adam dulu. Silakan Adam. Oh, yang biru itu, Ustazah? Iya, yang biru ini. Oh, Apakah dia garis? garis putus-putus. Garis putus-putus. Ya, oke, terima kasih. Mbak Ika sekarang. Mbak Ika, apakah ini garis? Itu masih titik-titik Ustazah. Oke, ini masih himpunan titik-titik gitu kan ya. Yang lainnya? Ada lagi? Hikam, silakan. Mungkin maksudnya Risa berkesinambungan itu karena titik-titiknya itu banyak nyambung gitu saja. Oh, Jadi gandeng bentuk gitu garis. ya. Berarti ini harus digandeng begini ya. Tapi peraturannya itu maksudnya apa? Oke, sip. Terima kasih. Nah, iki loh sing salah ngomong. Ini loh yang saya senang sekali ya, kelas ini sangat bagus. Nah, teman-teman, sebelum saya jawab tentang garis, masih ingat yang kita pelajari di PDM kemarin, ada salah satu karakteristik dari matematika. Ya, matematika itu punya yang namanya apa? Deduktif aksiomatika. Masih ingat? Halo? Enggak. Enggak. Astagfirullah. Malu saya. Aduh, gagal. Oke. Masih ingat tidak kalau matematika itu dipelajarinya itu matematika itu bersifat deduktif aksiomatika. Jadi kalau kita punya sesuatu itu ada namanya aksioma, postulat, definisi, teorema, dan sebagainya. Masih ingat? Masih Ustazah. Nah, ada yang namanya undefined term. Ada yang namanya pengertian pangkal. Ingat tidak? Yang waktu itu saya katakan bahwa pengertian pangkal itu atau undefined term atau apa namanya apa sih namanya sesuatu yang tidak bisa kita definisikan itu ada loh di matematika. Contohnya siapa? Contohnya adalah titik, garis, dan bidang. Jadi kalau kita bicara di sini ada kata garis, garis itu adalah salah satu istilah-istilah yang tidak bisa kita definisikan. Kenapa? Karena dia adalah salah satu pengertian pangkal yang menjadi dasar bagi pengembangan ilmu matematika selanjutnya. Nah, sehingga garis itu apa? Ya, kalau ditanya garis itu sesuatu yang punya dimensi satu, yaitu apa? Dimensinya hanya panjang saja. Jadi sesuatu yang punya panjang saja. Nah, yang disampaikan Mbak Risa ini bukan definisi dari garis. Ini hanya salah satu, kalau bahasanya itu deskripsi yang berfungsi untuk menyamakan persepsi tentang apa sih garis. Garis itu kan abstrak.
Bial tampak konkret didefinisikan sebagai dinyatakan sebagai himpunan atau kumpulan dari titik-titik. Sebenarnya cukup disampaikan garis adalah kumpulan dari titik-titik itu sudah betul. Tetapi akhirnya persepsinya kan, oh berarti titik-titik yang berkumpul seperti ini sudah dikatakan garis. Secara konsep, iya dia sudah garis. Kalau saya punya ini Ustazah, apakah dia garis juga? Iya, dia garis. Kalau katanya Adam tadi jenisnya garis putus-putus dua ini. Kalau saya punya ini, apakah dia garis? Garis. Kalau saya punya yang melengkung-melengkung ini, apakah dia garis? Garis. Kan ada kumpulan titik-titik. Kalau dia zigzag begini, apakah dia garis? Garis. Semua ini adalah representasi dari garis. Tetapi kembali lagi tadi, agar persepsi ketika di kelas, di sekolah itu sama, maka yang disepakati garis itu adalah seperti kata Hikam tadi, yang nyambung, yang apa namanya, yang beraturan. Jadi dari beberapa contoh garis ini yang disepakati sebagai garis untuk memudahkan mengajar adalah yang saya lingkari ini. Apa itu? Dia adalah garis lurus. Bukan putus-putus, bukan yang zigzag, bukan yang bergelombang-bergelombang. Tetapi yang dikatakan garis di sini adalah garis lurus yang selama ini kita pelajari di sekolah. Itu yang disepakati garis. Tetapi kalau kalian ditanya, apakah putus-putus itu bukan garis-garis, tapi yang disepakati itu di sini adalah yang gandeng, ya. Begitu teman-teman ya. Jadi mungkin maknanya Mbak Risa beraturan berkesinambungan itu untuk membatasi bahwa garis yang saya maksud adalah garis yang lurus ini. Begitu Mbak Risa ya. Ustazah izin bertanya, Silahkan. Kalau misalkan suatu kumpulan titik-titik itu membentuk lingkaran, itu kan juga garis nggak Ustazah? Itu kan juga beraturan. Jadi bagaimana Ustazah antara garis lurus dengan garis lengkung misalnya? Oke, terima kasih Mbak Ika. Nah, kalau kita bicara lingkaran, berarti istilahnya ada lagi sendiri. Dia dikatakan sebagai kurva. Ya, kurva apakah bukan garis? Garis, tetapi garis yang disepakati di sini adalah garis yang lurus, bukan garis yang lengkung tadi. Gitu ya, Mbak Risa ya. Apakah dia garis? Secara konsep dia garis, tetapi yang dimaksud garis di sini adalah garis yang lurus. Gitu Mbak Risa. Ya Ustazah. Terima kasih. Oke, jelas ya. Jadi garis itu kumpulan titik-titik. Tetapi kalau diminta representasi yang disepakati adalah garis yang lurus, yang ini yang tadi saya tandai ini, ya. Jelas teman-teman? Iya, sudah. Oke. Lalu saya kembalikan ke Adam lagi. Silakan Adam, apalagi yang dipelajari dari teman-teman? Tadi Adam apa tadi? Teman-teman. Apa nak? Ya tadi Mas Ikam juga ada sikap, terus dari Mbak Risa tadi banyak sudutnya apa, besar sudutnya lebih banyak itu yang Mbak Risa. Oke, Adam punya 4 jenis ya. Kalau Mbak Risa ini ada? Sama ya? Sama apa enggak ya? Ada 5. Ya 5 ya? Ada refleks. 5. Oke, sip. Tapi secara lurusnya yang beda lurusnya. Oke, ada sudut lurus. Oke. Siap, terima kasih. Terima kasih Adam. Kalau Mas Hikam tadi katanya juga Mas Hikam dapat ilmu apa tadi? Jenis sudut juga ya? Hikam itu untuk jenis sudutnya tumpul, siku-siku, lancip. Oke, hanya 3 saja. Tadi apa ini? Oh, macam-macam garis, mohon maaf, macam-macam garisnya. Oke, nah mumpung kita diskusi jenis-jenis sudut, teman-teman, di penugasan terakhir itu kan saya sampaikan, silahkan dituliskan jika ada pertanyaan
Mana tadi? Nah, ini. Nah, kalau sudah belajar, silahkan tuliskan jika ada pertanyaan yang belum terjawab oleh belajar teman-teman sendiri itu. Lalu Mas Adam menanyakan, sudut refleks memiliki ukuran sudut antara 180 dan 360 atau derajat itu lebih dari mana. Maka untuk sudut yang lebih dari 360, apakah ada nama lainnya atau tetap menggunakan istilah sebelumnya? Contoh, sudut 390 itu sudut lancip karena mirip dengan sudut 30 derajat. Teman-teman bisa menanggapi pertanyaannya Mas Adam ini terkait sudut refleks. Silahkan siapa? Refleks itu kalau dari gambarnya Mbak Meme, Mbak Arisa tadi kan yang ini toh. Refleks itu yang 180 sampai 360. Berarti yang ini kan? Iya Mbak Arisa ya. Karena gambarnya ada dua. Oke. Halo. Berarti kalau sudutnya 390, apakah boleh dikatakan sebagai sudut lancip? Silahkan teman-teman direspon pertanyaannya Mas Adam. Sudut refleks itu 180 sampai 360. Berarti yang ini, kata Mbak Risa, yang ini. Silakan teman-teman direspon. Sudut 390. Browsing dulu Ustazah, boleh, silahkan browsing boleh. Kalau 390 itu termasuk jenis sudut apa ya? Silakan, nyalakan mikrofonnya, sampaikan. Ustazah, Silakan Mbak Ika, terima kasih. saya browsing itu menemukan nama sudut koterminal dan ya sudut koterminal Ustazah. Sudut koterminal, apa itu sudut koterminal? Dua sudut dikatakan koterminal jika keduanya berada dalam posisi baku dan sisi terminalnya berada pada posisi yang sama atau berhimpit. Sisi terminal sudut negatif 330 derajat, 30 derajat, dan 390 derajat. Begitu, Ustazah. Maksudnya bagaimana? Saya sama baca sih, Ustazah. Jadi, ya yang dikatakan di sini begitu. Oke. Jadi kalau disarikan dengan bahasa Mbak Eka sendiri itu berarti sudut 390 itu adalah sudut lancip. Kenapa? Karena jika digambarkan itu sudutnya itu lebih dari 360 apa. Oke. Kembali lagi gitu loh Ustazah. Oke, sip. Terima kasih. Oke, saya paham maksudnya. Oke, baik. Kalau saya ilustrasikan begitu ya. Ilustrasinya di mana enaknya?
Kalau saya ilustrasikan, sebenarnya ada hal yang terlewat di sini. Jadi ketika saya menyatakan sebuah sudut, ya, tadi kan begini ya. Nah, ada yang namanya unsur-unsur dari sudut. Di sini Mbak Risa sudah menuliskan ya, ada namanya kaki sudut ya. Jadi kalau ada dua sinar AB dan sinar AC. Nah, ini juga yang harus saya luruskan mumpung di sini. Saya zoom lagi. Nah, mumpung di sini karena ini adalah sinar, maka notasi itu penting untuk diperhatikan ya. Oke. Notasi jadi ada namanya garis, ada namanya sinar garis, ada apalagi satunya lagi? Ruas garis. Pinter. Ada sinar garis, ada garis, ada ruas garis, sinar. Jadi ya, kalau kita punya kok sangat penuh. Oke. Nah, ini aja di sini ya. Saya punya ini, maka ini dikatakan sebagai apa, Nak? Garis. Garis itu adalah himpunan titik-titik yang dapat diperpanjang ke dua arah. Ya. Kalau saya hanya bisa memperpanjang ke satu arah saja, namanya sinar garis. Tapi kalau saya itu potong sinar garis ini, saya hanya ambil dua titik ini saja, terus saya hubungkan titiknya, maka ini dikatakan sebagai Ruas garis. ruas garis. Nah, sebelum kembali ke sudut, dari garis sinar garis ruas garis ini, manakah yang memiliki panjang? Ruas garis. Ruas garis, terima kasih. Kalau kita buat notasi gitu kan ya, mumpung kita di sini, saya punya titik A dan B di sini. Lalu ini pangkalnya A, ini B di sini, ini pangkalnya A dan B. Notasi dari garis bagaimana teman-teman? Sudah sepakat, sudah tahu? Garis AB berarti dinotasikan sebagai garis AB. Arah panah itu menunjukkan kemana dia dapat diperpanjang. Sinar AB. Nah, kalau pangkalnya A kan, berarti panahnya ya di B. Tapi kalau pangkalnya B, misalkan ini B-nya di sini, panahnya ke sana, berarti ya panahnya juga berpindah atau nuliskannya BA. Misalkan saya punya ini B. Ini B, panahnya ke sana. Ini A. Berarti ini namanya sinar BA. Atau dituliskan begini boleh. Tapi lazimnya menuliskannya yang ini. Ya, jadi panah itu menunjukkan kemana dia dapat diperpanjang. Nah, kalau yang ini namanya ruas garis. Karena ruas baris tidak diperpanjang ke kedua arah, maka notasinya seperti ini. Ya, kalau saya hanya menuliskan AB saja, apa artinya Ustazah? AB ini bermakna panjang ruas garis. Jadi yang punya panjang hanya ruas garis. Jadi kalau saya menuliskan hanya AB saja, itu artinya panjang dari ruas garis itu. Di sekolah istilahnya bukan panjang ruas garis, panjang garis kalau SMP kan ya, karena anak-anak masih pelan-pelan diarahkan ke konsep abstrak. Makanya di situ ruas garis itu biasanya di SD SMP dikatakan sebagai garis tadi itu ya. Jadi hati-hati ya. Kalau sama anak SMP ini dikatakan sebagai garis ya boleh-boleh saja. Tapi kalau anak SMA apalagi kelas 10 itu sudah dijelaskan apa itu ruas garis, garis dan sinar garis. Hati-hati untuk menempatkannya. Nah, kembali ke sudut yang tadi, karena sudut itu punya unsur-unsur gitu kan ya. Nah, unsur ini perlu saya lengkapi agar lebih jelas nanti secara konsep. Sekalian ya kita nyambung ke materi perguruan tinggi ya. Jadi kalau saya punya sudut, anggaplah ini
titik A, ini O, ini B. Berarti kan ada sinar OA dan sinar OB yang berhimpit di O. Nah, berarti ada yang namanya besar sudut. Bagaimana mengukur besar sudut? Besar sudutnya itu kan daerah ini kan. Berapakah ini gitu kan ya. Nah, untuk mengukur besar sudut itu ada namanya kesepakatan bersama. Ketika saya punya sudut ini, sinar OB ini biasa disebut sebagai terminal, apa namanya tadi, Mbak Ika? Koterminal, Ustaz, ya. Satunya lagi. Salah. Apa nama tadi? Sinar OB itu apa? Ada? Terminal, Ustaz. Oke, Sisi terminal. Bukan berarti. Berarti gini. Jadi kalau di istilah asingnya sinar OB ini adalah dia initial site. Berarti dia apa ya bahasa terjemahnya itu initial site itu berarti sinar awalnya gitu loh. Jadi awalnya itu kok initial site apa saya apa ya terjemahnya initial site itu? Saya takut salah. Initial site apa ya bahasanya? Sebentar. Translation aku nggak ada. Ya, kok ya? Oh ya. Kok lama ya? Apa ya istilahnya initial? Sisi awal ya. Ya sinar awal lah ya. Mungkin kita katakan sebagai sinar awal saja. Jadi OB ini menjadi sisi awalnya. Jadi kalau begitu yang bergerak siapa? Yang bergerak adalah sinar OA. Makanya di sini Mbak Risa itu mengatakan sudut itu jarak putar. Sebenarnya yang jarak putar itu bukan sudut, tetapi besar sudut. Besar sudut itu cara menghitungnya berarti kita harus menjalankan sinar OA. Jadi OA itu awalnya di OB. Jadi awalnya OB sama OA itu berhimpit. Kalau OB sama OA berhimpit, besarnya berapa? Sinar OA, sinar OB kalau berhimpit berarti sudutnya besarnya berapa? 0. Pintar, 0. Oke. Sinar OB ketika berhimpit dengan OA, besar sudutnya 0. Lalu OA dijalankan. Dijalankan bagaimana? Ini kesepakatannya bahwa sudut itu berputarnya berlawanan dengan arah jarum jam. Jadi ketika sudut itu berputar berlawanan dengan arah jarum jam, maka dia bernilai positif. Positif. Tetapi kalau dia berputar searah dengan jarum jam, maka sudutnya bernilai negatif. Nah, kembali ke konsep ini, berarti kalau saya punya sudut 390 derajat, seperti kata Mbak Ika tadi, berarti OA ini berputar sampai kembali berhimpit dengan OB. Nah, tetapi 30 derajatnya di mana? Kembali ke OA lagi gitu kan ya. Kalau ini 30 derajat. Sehingga betul kata teman-teman tadi bahwa sudut 390 derajat itu berelasi dengan sudut lancip. Ya. Oke, wes. Jadi apa yang tadi kita peroleh ketika diskusi ini, Adam? Iya kok. Dari mana aja sudah?
Dari awal dong tentang sudut. Oh, Konsep apa? ya banyak sih dari definisinya tadi yang kalau sudut itu kalau di perkuliahan di perguruan tinggi itu eh, daerahnya itu interior dan eksterior juga bisa dianggap sudut. Sedangkan di SMP itu yang disepakati ya hanya interior saja Oke, kalau sepakat. untuk SMP SMA dari definisinya. Terus ketika ada sudut yang nilainya lebih besar dari 360 derajat itu apa ya? Kembali ke awalnya kayak apa ya? Jumlahnya berapa? Misalnya Relasi kalau aja. ya Berelasi saja. berelasi Hmm. ya berelasi gitu dengan sudut yang lebih dari 360-nya itu gitu. Kalau lebihnya 30 ya berarti berelasi dengan 30 derajat, kalau lebihnya 60 ya berelasi dengan 60. Terus juga tadi ya itu sih. Oke. Jadi kalau begitu, jawaban dari pertanyaannya Adam ini apa, Nak? Eh, karena sudut 360 apa 390 derajat itu berelasi dengan sudut 30 derajat, maka disebut sudut lancip Oke, terima kasih. Terjawab sudah ya, Adam ya? gitu. Oke, teman-teman yang lain, saya tunggu pertanyaannya. Belum ada, jadi ya belum bisa dibahas di sini ya. Oke, kembali ke ini tadi. Itulah itu tadi yang ingin saya luruskan ya, sudah saya luruskan. Nah, sekarang ke notasi. Nah, saya tambahkan notasi di sini, Mbak Risa sudah menuliskan penamaan sudut berasal saya zoom dulu kurang jelas. Oke. Penamaan sudut berasal nama titik sudut dengan satu. Oke, berarti kalau menamakan sudut itu bisa menggunakan notasinya. Nah, ini harus hati-hati ya. Oke. Nanti kalau ketemu dengan saya, tulis tangan begitu ya. Notasi sudut itu berarti salah kan? Nah, jadi ini harus sejajar. Jadi tidak boleh mengatakan seperti ini. Sudut A, oh salah. Sudut A itu berarti initial side-nya itu harus jelas, harus horizontal gitu ya. Jadi bukan bukan begini. Kalau ini namanya dia less than, kurang dari, bukan sudut. Yang sudut yang ini. Jadi notasi sudutnya harus jelas ya. Bisa menggunakan titik sudutnya. Jadi kalau kita menamakan sudut, gunakan titik sudutnya. Tapi kalau ternyata titik sudutnya dimiliki oleh sudut yang lain, maka gunakan cara yang kedua, gunakan dengan 3 huruf. Seperti contohnya ini sudut CAB atau sudut BAC, atau bisa menggunakan huruf Latin, alfa, ini kan ada alfa, beta, gamma, dan sebagainya. Begitu ya teman-teman. Nah, saya tambahkan sekarang notasi. Kalau Mbak Irisa tadi kan menggunakan notasi sudut. Nah, sekarang saya tambahkan dengan notasi besar sudut. Jadi, kalau saya punya ini kan ya, sudut apa ini? BAC, berarti kan saya bicara sudutnya yang ini loh sudutnya. Ini nama berarti ini membacanya sudut BAC. Tetapi kalau saya nanti membuat notasi itu adalah sudut BAC, tetapi saya coret begini, artinya apa? Ini artinya besar sudut BAC. Loh, Ustazah, di diktat itu loh, besar sudut itu notasinya begini, M, terus baru sudut BAC. Apakah boleh? Boleh. Boleh ini, boleh ini. Tetapi ben ringkes nulisnya, saya terima saja yang ini nak ya. Jadi biar lebih sederhana menuliskannya, besar sudut itu bisa dinotasikan dengan ini. Jadi sudut terus dicoret gitu. Ya, ini terkait notasi. Sampai sini ada pertanyaan, Nak? Ustazah, Dalam, silakan Mbak Meme.
Saya boleh izin live enggak, Gus? Saya sakit, Ustazah. Apa, Nak? Saya izin meninggalkan. Oke, oke. Mungkin maksud saya begini, kalau Mbak Mimi masih bisa menyimak tanpa meninggalkan ruang virtual lebih baik. Masih bisa menyimak tidak? Saya sakit, Gus. Iya, maksud saya biarkan menyala, nanti kan bisa mendengar suaranya. Oh Apakah? iya, saya biarkan ya, Gus. Iya, nggak apa-apa. Ya. Jadi Mbak Mimi masih menyimak begitu loh, biar nanti ya saya yakin lah pasti ada sekian persen yang didengar Mbak Mimi itu akan masuk gitu ya. Oke, nanti saya usahakan tidak ini ya. Oke, Mbak Mimi, terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Oke. Sampai sini ada pertanyaan, Nak? Cukup jelas? Jelas tuh. Oke. Terus ini saya berarti bergeser ke Mbak Risa. Loh, tapi tempatnya Mbak Risa sudah saya coret-coret ini. No. Ini tadi belum selesai ya. Belajar dari Mas Hika macam-macam garisnya lebih lengkap dari adanya garis yang berpotongan. Oh, oke, macam-macam. Oke. Garis terbagi menjadi 3 segmen, garis, sinar garis. Kedudukan garisnya ada berpotongan, berimpit, sejajar. Perpotongannya bisa jadi tegak lurus. Oh, ini ya maksudnya Adam ya? Halo Adam? Adam. Ya. Yang dimaksud Adam tuh ada tambahan tegak lurusnya ini ya? Yes, ya. Oke, sip, terima kasih. Jadi kembali ke ini ya, melengkapi catatan tadi. Berarti teman-teman semua sama ya, kedudukan garis itu ada yang sejajar, berpotongan, bersilangan. Mumpung di frame-nya Mbak Risa, di sini ada gambarnya. Oke, ini sejajar, berpotongan. Oke, Mbak Risa hanya menuliskan sejajar, berpotongan, dan berimpit. Oke, kita lihat ya. Teman-teman yang lain di sini menuliskannya hubungan dua garis sejajar, berimpit, berpotongan, bersilangan. Ada 4. Di sini Mbak Ika menuliskannya kedudukan dua garis itu potong ya. Oke ya. Kedudukan garis menurut Mbak Ika ini juga ada ada 5 berpotongan tegak lurus, garis sejajar, berimpit, bersilangan. Oke, tambah semakin lengkap. Oke, alhamdulillah. Nah, pertanyaan saya adalah teman-teman, kalau kita angkat ke konteks dunia nyata, berikan contoh kondisi dalam dunia nyata yang menunjukkan kedudukan garis-garis ini. Mana yang sejajar? Contoh apa sih yang sejajar? Contoh yang berimpit seperti apa? Contoh bersilangan seperti apa? Contoh berpotongan seperti apa? Ada yang bisa? Tiang listrik sudah. Oke, sebentar. Ada apa? Tiang listrik. Kenapa tiang listrik? Itu saling sejajar. Jadi berjarak sudah. Jadi dia kalau itu juga bisa dilihat kayak sejajar sudah. Oke, tiang-tiangnya ya, Nak ya? Iya. Oke, tiang-tiang listrik itu dibangunnya berjarak dan sejajar. Oke. Ya. Apa yang terjadi kalau tiangnya tidak sejajar, Nak? Kalau nggak sejajar, itu kurang tahu sudah. Kenapa dikasih jarak-jarak begitu? Loh, ayo gunakan imajinasinya. Bayangkan kalau tiang itu ya, saya carikan gambar tiang listrik ya. Tiang listrik.
Jadi ke sini Google. Pembagian bobotnya sudah mungkin. Oke, maksudnya bagaimana bagi bobotnya? Jadi misal ada 3 tiang, Heeh. berjarak setiap tiangnya 10 meter lah. Tapi yang ternyata yang paling pojok sendiri dari tiang B yang ke C itu cuma 3 meter. Jadi bobot kabelnya akan berbeda. Ustaz. Nah, ini wis ini ya, kelihatan banget ya kalau sejajar ya, Nak ya. Oke. Nah, Ini coba bagaimana Zaki? oke, semisal nih ada di tiang yang paling depan ini ya. Ya, depan ini. Itu dengan tiang belakangnya berjarak itu sekitar 5 meter mungkin. Aha. Nah, tiang yang kedua dengan yang ketiga belakangnya lagi itu hanya berjarak 3 meter. Otomatis nanti akan pembagian beratnya itu berbeda. Akan lebih menjuntai kabel yang paling pertama dari yang kedua. Oke, pasti akan ada alasan kenapa dibuat sejajar dan jaraknya mungkin dibuat ini ya, apa namanya sama. Oke. Bayangkan kalau satu tiang ini tidak sejajar dengan tiang ini. Apa yang terjadi? Berarti kalau nggak sejajar kan berarti gimana tiangnya? Tiangnya pasti akan miring karena pembagian bobotnya berbeda. Pinter. Doyong gitu, miring gitu kan tiangnya ya. Iya. Kalau miring berbahaya tidak kira-kira? Iya, berbahaya. Berbahaya. Sama dengan kabelnya ini. Kalau Kabelnya juga. kabelnya dibuat tidak sejajar, berbahaya tidak? Berbahaya. Bisa jadi kabel ini ada yang positif, negatif, ada yang apalah gitu kan ya. Nah, jadi pasti ada alasan kenapa rancang bangun itu dibuat sejajar. Oke, sekarang yang lainnya. Contoh fenomena 2 garis berpotongan, Nak. And why? Kenapa kok dibuat berpotongan gitu? Ayo. Ya, Mbak Risa. Mungkin itu Ustazah apa? Susunan kayu di jemuran gitu Ustazah. Tempat. Saya tarikan susunan kayu di jemuran itu yang seperti apa? Itu kan ada penompangnya gitu. Ada penompangnya juga ada. Yang mana? Ini? Jemuran yang mana Mbak Ika? Mbak Risa, biar nanti kita bisa sama-sama membayangkan. Yang ini Ustazah, yang kayu. Ini? Iya, yang itu. Oke, yang mau Mbak Risa itu tunjukkan adalah fenomena garis apa? Yang ini Ustazah, yang berpotongan. Oh, yang ini. Berarti yang ini ya? Ya, iya. Kenapa Mbak Risa? Tempat pakaiannya buat dikeringkan sama itu apa tumpuannya gitu Ustazah. Kalau misalkan nggak ada tumpuannya itu kan nggak bisa menggantung ya untuk menggantung pakaian. Oke, bagus sekali. Jadi dia sebagai titik kekuatan dari jemuran itu ya. Iya, Ustazah. Bayangkan kalau hanya apa namanya? Hanya sejajar begini ya, tanpa ada yang berpotongan ini, ya nggak akan bisa ini ya, nggak akan bisa apa? Tidak akan bisa kuat nanti jemurannya. Oke. Nah, saya punya ini. Nah, saya punya gambar ini. Gambar apa ya ini ya? Perempatan jalan. Gambar perempatan jalan, persimpangan jalan. Kenapa kok jalannya kok nggak dibuat sejajar semua gitu? Kok ada perpotongan seperti itu kira-kira? Bayangkan ada kota X luasnya 100 meter ya, 10 kali 10, jalannya semua sejajar gitu. Kira-kira bisa bertemu tidak nanti? Nggak bisa. Nggak bisa. Jadi kenapa dibuat desain dia berpotongan begini untuk apa? Untuk memperpendek jarak tempuh gitu kan ya. Bisa bayangkan tidak kalau jalan semuanya sejajar gitu ya, kan aman kan, nggak akan tabrakan. Tapi setiap daerah dengan daerah yang lain tidak akan terhubung. Gitu kan ya? Nah, berarti apa? Fungsinya kenapa kok dibuat berpotongan ya untuk memperpendek jarak
tempuh. Saya dari sini saya mau ke sana. Kalau saya ikuti jalan sejajar, ya sejajar terus ke sana. Tapi kalau ada perempatan begini kan saya bisa belok dari sini, bisa belok ke sana. Sehingga jarak tempuh saya semakin pendek. Nah, itulah matematika. Matematika itu ada untuk menyelesaikan masalah. Masalah apa? Tadi masalah rancang bangun, masalah perlistrikan tadi, masalah jemuran tadi, masalah apa? Masalah transportasi. Jadi ya seperti flyover. Tahu flyover kan? Flyover tuh konsepnya apa yang digunakan, Nak? Jembatan layang, Yus. Iya, oh iya kok jadi gini jembatan layang. Ini flyover ini konsepnya apa yang digunakan? Potongan, Ustaz. Berpotongan? Berimpit. Berhimpit. Lah kok keretanya sama bis lah bertemu lah nanti Kam. Keren. Sejajar, Ustaz. Perhatikan, saya tunjukkan jembatan layang tuh yang atas ini loh ya. Ada jembatan layang, ada kereta. Kenapa kok jembatan layang dibangun di atas kereta? Bersilangan. Bersilangan. Ya. Kenapa ada jembatan layang? Ya biar keretanya bisa jalan, mobil juga bisa jalan. Manusia itu semua punya kesibukan. Nah, ini juga salah satu alasan matematika itu is beautiful. Matematika itu useful. Matematika itu kalau bahasanya matematika itu adalah human activity. Ya. Oke, sip, menarik. Kalau berhimpit apa kira-kira kalau berhimpit? Jarum jam kalau tepat di jam 12 saja. Pintar sekali. Terima kasih. Ya, kita kembali ke kedudukan garis tadi ya. Oke. Tadi itu kedudukan garis sudah. Kita ke itu ya tadi ini ke Risa tadi, ke punya Mbak Risa tadi itu sudah lengkap ya, kita diskusikan ya. Kita bisa beralih ke Mbak Yulia tidak ada. Nah, berarti ke Mbak Ika. Oke, Mbak Ika mengatakan kalau Mbak Risa itu ada contohnya. Kalau Mbak Yulia ada sudut bidang datar. Kalau melihat catatannya Mbak Ika itu berarti catatan Mbak Ika yang paling sedikit ya. Berarti bisa jadi pernyataannya Mbak Risa kalau punya Mbak Ika lengkap itu diterima ya teman-teman ya. Diterima? Exactly, Ustazah. Exactly. Oke. Sekarang kita luruskan kita samakan persepsinya agar lebih utuh ya. Kita perhatikan di sini tentang garis ini sudah jelas ya, ada garis, ruas garis dan sinar garis. Terima kasih, bagus sekali Mbak Ika. Lalu ada apa lagi? Apa ini? Ada oke. Yang tadi sudah kita bahas ini ya, sudut, titik sudut, daerah sudut sudah. Sudut ada sudut. Ini ada 5 jenis ya. Ini ada 6 malahan 1 2 3 4 5 6. Oh, sudut penuh. Oke, sip. Ada sudut lurus, sudut penuh, ada yang kurang loh jenis sudut itu sebenarnya. Nah, kalau kita mau lengkapi. Apa yang kurang? Yang tadi saya tanyakan, kalau ada 2 sinar yang berhimpit, berapa besar sudutnya? 0 derajat. 0 derajat. Tambahkan Mbak Ika di sini nanti. Jadi jenis sudut itu kalau kita bicara perguruan tinggi ya, kalau di sekolah mungkin cukup 4 sudah cukup. Kalau sekolah biasanya lancip, siku-siku, tumpul, refleks gitu kan ya. Atau mungkin bahkan ada buku yang saya temukan itu hanya lancip, siku-siku, lurus, tumpul tanpa yang refleks dan penuh maupun nol. Tapi kalau di perguruan tinggi akan ada satu definisi khusus yang menyatakan tentang sudut nol. Sudut nol itu adalah sudut yang dibentuk oleh 2 sinar yang berhimpit. Ya, tambahkan nanti teman-teman semuanya ada satu jenis sudut. Tapi bukan untuk diajarkan di SMP ya, mungkin nanti silakan buat kalau 1, 2, 3, 4 itu tintanya merah, tintanya hitam, lalu yang bukan materi perguruan yang bukan materi SMP tintanya merah gitu ya, biar memudahkan, membedakan boleh. Oke, ini sudah dibahas tadi. Ini belum dibahas ya, yang ini hubungan antara sudut dan ini. Oke, kita ke atas sebentar, kedudukan garis sudah dibahas.
Oke, sip. Untuk melengkapi, kita ke atas dulu saja mungkin ya tentang garis. Ini Mbak Ika menambahkan tentang titik-titik yang segaris dan titik-titik yang sebidang. Oke, sip. Terima kasih Mbak Ika, bagus sekali. 2 titik dikatakan segaris jika terletak pada garis yang sama. Nah, ada istilah kerennya. Oh, istilah keren namanya ya. Titik-titik segaris ini disebut sebagai titik, ada yang tahu? Kolinear. Nah, atau ya jadi 2 titik segaris itu disebut sebagai titik yang ada yang mengatakan kolinier, ada yang mengatakan kolinier, ada yang mengatakan kolinear, sama saja. Jadi intinya titik segaris itu terletak pada garis yang sama. Kalau titik yang sebidang berarti terletak pada bidang yang sama, atau istilahnya adalah koplanar. Jadi kalau kolinier berarti dia segaris, kalau koplanar berarti dia satu bidang. Sampai sini jelas? Jelas teman-teman? Yes, saja. Oke, baik. Saya ke atas review punya Mbak Ika ini ada hubungan. Oke. Hubungan yang paling sederhana adalah hubungan antara titik dan garis. Berarti ada titik yang terletak pada garis, ada titik yang terletak di luar garis. Jelas ya? Titik pada garis dan titik di luar garis. Lalu ada hubungan titik dengan bidang. Ada titik terletak pada bidang, ada titik di luar bidang. Oke, jelas ya, ini saya rasa 2 hubungan ini sangat sederhana sekali. Lalu selanjutnya ada hubungan garis dengan bidang. Ada garis yang terletak pada bidang. Kalau ilustrasinya begitu, saya punya kertas ya. Anggaplah bidang itu adalah kertas yang mana kertasnya? Nah, saya punya kertas, saya punya pensil. Mana kamera saya ini? Nah, saya blurkan enggak ya? Oke, saya matikan blurnya. Oke. Saya punya kertas ya. Saya punya kertas di sini, lalu saya punya garis. Berarti posisi yang pertama itu garis ini terletak pada bidang. Oke ya? Jelas ya, Nak ya? Garisnya terletak di luar bidang, berarti pensilnya itu di meja, pensilnya itu terletak di luar kertas ini. Pensilnya saya taruh di meja misalnya. Atau mungkin bisa jadi pensilnya saya tembuskan ke kertas ini, itu namanya menembus gitu kan ya. Nah, kalau saya perluas sedikit, posisi bidang dengan pensil ini yang di luar bidang itu sebenarnya dia bisa sejajar, bisa tak sejajar. Kalau sejajar, maka tidak akan pernah berpotongan antara garis dengan bidang. Tetapi kalau dia tidak sejajar, bisa jadi nanti dia akan menembus. Jadi kalau kita lihat di sini, kenapa garis itu menembus bidang? Karena sebenarnya garis itu dia terletak tidak sejajar. Tapi kalau dia garisnya di luar bidang, biasanya garis itu sejajar bidang karena dia tidak akan pernah berpotongan. Sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Ustazah izin bertanya. Silahkan Angga. Terkait tadi Ustazah, segmen garis dipunyanya Hikam, itu apa gitu segmen garis? Oke. Soalnya kan kita tadi ya, segmen garis itu nama lain dari ruas garis, Mbak. Halo Mbak Risa? Iya, Us. Terima kasih. Sama-sama. Oke, bisa kita lanjutkan tinggal sedikit ini. Oke, tadi hubungan antara titik garis, titik bidang, garis bidang. Lalu ada hubungan titik garis dan bidang. Ini apa ini? Oh, lebih ke representasi. Oke, sip. Kalau ini bisa ke representasi ya, tentang titik itu berupa noktah, garis ini sudah dibahas ya. Oke, baik. Nah, kalau begitu yang tadi teman-teman belum diskusikan adalah hubungan antar sudut. Nah, hubungan antar, belum. Hubungan antar sudut yang ini dulu. Ini hubungan 2 sudut ya. Kalau di sini ada yang berpelurus,
ada berpenyiku dan bertolak belakang. Nah, jelas ya nak ya, saya rasa tidak perlu saya ulangi lagi apa itu berpelurus, berpenyiku, dan bertolak belakang. Sehingga saya bisa ke hubungan antar garis yang ini. Nah, ini yang harus saya, mana pet saya? Oke, ini yang mau saya sedikit tekankan ya. Saya zoom dulu. Terlihat jelas ya teman-teman? Jelas Ustazah. Jelas ya. Oke, baik. Kalau jelas, nah sekarang kita lihat hubungan antar sudut. Mbak Ika bisa dijelaskan kenapa kok dari Mbak Ika ini ada 5 hubungan sudut ini? Karena apa ya, garis sejajarnya dipotong oleh satu garis Ustazah. Aha. Berarti ada dua garis yang sejajar dipotong oleh satu garis. Jangan lupa ya, kalau garis berarti harus panahnya ada dua. Ini juga harus ada 2 panahnya. Ada 2 buah garis sejajar. Notasi sejajar bagaimana? Sejajar. Ya, Mbak Ika ya. Oke, ada 2 buah garis sejajar M dan N yang dipotong garis transversal. Namailah garisnya ini sebagai apa? K. Oke, jadi ada 2 garis M dan L dipotong garis transversal. Kita cek sekarang. Ada berapa sudut yang terbentuk dari perpotongan ini? Ada 8 ya. 4 di titik potong pertama, 4 di titik potong kedua. Sudut sehadap itu A1, B1. A3, B3, A4, B4. Oh, kita lihat sekarang. Dari yang sehadap, teman-teman, kita perhatikan. Sehadap. Pertama ya, sudut A1 dengan sudut B1. Sepakat? Halo? Sepakat. Sepakat. A2 dengan B2, sepakat? Sepakat. A3 dengan B3, sepakat? Enggak. Enggak, ya. Harusnya apa, Hikam? A3 dengan B4. Pinter. A3 dengan B4. Oke, terakhir. A4 dengan B4. Ya Allah, saya salah menomor B3 sama B4-nya kebalik, Ustazah. Ya, oke. Lagi ngajar terus keliru ya, Rek. Ya, oke. Hati-hati ya. Lebih teliti lagi. Terima kasih, Kang. Oke. Sekarang kita ke dalam berseberangan. Yang dikatakan dalam berseberangan itu adalah A1 dengan A1 itu ini. Dengan A1 B3. A1 tuh ini, B3 tuh ini. Oke, teman-teman, apakah sudut dalam berseberangan itu A1 dengan B3? B4, Ustazah. Saya salah yang di nomor, harusnya ini yang B3 ini 4, yang B4 itu 3. Oke, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Berarti kalau begitu Mbak Ika, A4 itu pasangannya apa? A4 dengan B2 benar tidak? Tidak, Ustazah, dengan Oh iya, A4 dengan B2. Benar. Oke, alhamdulillah kok begitu. Sekarang kita yang luar berseberangan. Luar berseberangan itu A2, B4. Mana A2? A2, B3. B3. Oke. Kebalik, Ustazah. Jadi A3 dengan B1, betul. B1, betul. Dalam sepihak, dalam sepihak itu mana? A1 dengan B2. A1, B2. Betul dalam sepihak? Betul. Betul. 4 dengan
3 betul? A4 B3? Tidak. A4 B4. Pinter. Ustazah. A4 B4. Luar sepihak berarti 2 dengan 1, 3 dengan 3. 3. Pertanyaan terakhir dari saya. Wah, bagaimana besar sudut dari masing-masing jenis sudut, hubungan sudut ini? Sudut dalam sepihak itu 180 derajat, Ustazah. Apanya? Jika sudut A1 dan B2 itu dijumlahkan menjadi 180 derajat. Oke, kalau luar sepihak? Sama, Ustazah, 180 derajat. Oke, berarti dua jenis hubungan ini jika kedua sudutnya dijumlahkan besarnya itu 180 derajat. Kalau yang sehadap dalam berseberangan, luar berseberangan ini? Bagaimana hubungan sudutnya? Sama, Ustazah. Berarti sudutnya itu sama besar atau kongruen. Selesai. Oke. Sampai sini ada waktu 7 menit. Silahkan jika ada pertanyaan. Ini punya Mbak Meme. Oke. Ada yang bertanya? Terkait perpotongan 3 garis Ustazah itu. Oh, saya belum menangkap, agak Mbak Eka bisa menangkap pertanyaannya Mbak Meme, Mbak Risa? Putus-putus, Ustazah. Ini mikrofonnya sepertinya harus dicabut dulu terus di. Ustazah sudah jelas. Sudah jelas. Ya, yang di kuis itu kan ada hitunglah banyaknya sudut jika terdapat 3 garis yang berpotongan. Untuk jawabannya itu kan 3 titik. Tapi kalau saya itu merepresentasikan 3 perpotongan itu memiliki titik tengah, titik perpotongan yang sama, Ustazah. Oke, saya tuh nggak mau bahas ini karena ada yang belum. Alhamdulillah. Oh iya, karena Mbak Yuli. Oh, karena Mbak Yuli nggak ada. Oke, nggak masalah. Oke, karena tinggal Mbak Yulia yang belum mencoba, berarti saya berani untuk membahas. Mas Zaki lo belum mengerjakan. 1, 2, 3, 4, 5. Iya, Mas Zaki belum mengerjakan. Jadi saya belum berani untuk ini ya membahas. Tapi kalau saya lihat di sini. Yang salah rata-rata nomor 1 dan 2 ya. 1 dan 2. Kita simpan dulu ya, kita bahas sebelum pertemuan di topik selanjutnya ya Mbak Risa ya. Siap. Oke. Oke, ada pertanyaan lain seputar ini dulu? Kalau tidak ada nanti saya ajak untuk ini. Oke, ini sudah. Terima kasih teman-teman yang sudah sudah mengumpulkan lebih baik perbaikan dari apa yang teman-teman peroleh ketika melihat hasil pekerjaannya teman-teman yang lainnya. Saya senang sekali. Ini pertanyaan Mas Adam yang mau saya bahas. Nah, ini yang saya kumpulkan adalah hasil gambar, hasil lukisan teman-teman ketika saya minta melukis sudut 150. Oke. Sebelum saya berkomentar, silahkan teman-teman menyampaikan kesannya ketika menggambar sudut ini seperti apa. Kalau saya sulit ya. Ini ya, Adam ya. Karena jangkanya buatan. Ya, itu yang saya lihat dari Adam. Iku opo yuk? Astagfirullah, Adam menggunakan jangka manual ini ya. Cerdas sekali ya. Adam tidak punya jangka di rumah? Setahu saya kayaknya rusak.
Oh yes, Pernah oke. pernah ada cuman rusak. Oke, ini kreatif teman-teman ya. Karena tidak ada jangka tetapi tetap bisa melukis, tapi mungkin kurang presisi ya. Hati-hati Adamnya, Ya. karena ketika goyang-goyang itu kan ada perubahan sudutnya. Ya. Oke. Oke, terima kasih Adam. Ada lagi yang lainnya? Ada yang mau disampaikan ketika melukis ini, kesannya bagaimana? Kesannya belum begitu memahami, Ustazah. Yang Mbak Eka yang mana Mbak Eka itu? Ya, Ini ya? ya saya kan melukisnya itu kan setelah melihat video-video di YouTube begitu, Ustazah. Terus? Jadi sempat bingung juga caranya karena kan ada banyak sudut yang bisa dibuat ya Ustazah, apalagi ada sudut-sudut istimewa seperti 30 derajat, 45 derajat seperti itu. Dan ternyata untuk mencari sudut 150 derajat itu cukup mencari sudut istimewanya saja ya Ustazah. Dari 30 derajat kan karena berpelurus akhirnya sudut yang berpelurus dengan 30 derajat itu 150 derajat. Saya sempat berpikir mungkin lebih rumit gitu. Ternyata kalau saya lihat dari gambaran saya, untuk mencari sudut 150 derajat ini cukup menggambarkan sudut istimewanya aja yang 30 derajat. Oke, sip, bagus. Ya, ini lebih sederhana ya. Kita mencari, kita melukis sudut pelurusnya. Sehingga kita punya sudut yang diinginkan, yaitu 150 derajat. Oke, teman-teman nanti bisa dilihat ya. Saya share dulu ini. Kalau teman-teman mau melihat jawaban teman-teman yang lain untuk bahan belajar, bisa sekali. Tapi di sini yang apa ya namanya, yang apa bahasanya, yang sayang sekali itu adalah kalau zamannya Adam dulu, Adam bisa praktek melukis di papan tulis ya, Lea. Kalau sekarang, Iya. kalau sekarang karena kita virtual, ini yang menarik. Saya mau mendengar ini apa sih? Kok nggak bisa dipindah, Rek? Nah, saya mau dengar cerita dari Mbak Risa atau Mas Hikam. Ada dua orang ini, silakan Mas Hikam atau Mbak Risa yang cerita. Hikam deh, Hikam dulu ya. Gambarnya sama nggak? Oh, sama sepertinya. Oh, beda. Hikam dulu. Hikam. Ya, Ustazah. Ceritakan, Le. Wah, pakai Notepad lo ini. Saya aslinya lupa kalau ada tugas itu. Terus? Ya, diingetin. Katanya malam ini, ya udah tak kerja. Kok digeser? Kenapa ini? Nah, terus saya nggak punya itu, Ustazah. Nggak punya busur sama jangka. Aha. Terus dikasih webnya. Siapa yang ngasih? Bisa. Oke, terus akhirnya bisa menggunakan ini ya. Iya, Ustazah. Bagaimana cara menggunakannya? Mudah atau bagaimana? Oke, Mbak Risa atau Mas Ika pakai HP, nak? Pakai HP saya, Ustazah. Sekarang saya beri kesempatan. Hikam, silahkan demokan menggunakan Notepad ke teman-teman. Mbak Ika baru tahu juga? Oke. Adam baru tahu? Iya, baru sih. Zaki juga baru tahu ya, nak ya? Silahkan, Hikam. Belum saya buka ini, Rek. Sudah, nak, silakan. Boleh share screen. Itu. Mbak Risa sudah memberikan alamatnya. Bisa aja, Ustazah, kan menjelaskan gitu. Loh, saya minta itu Mas Hikam kok. Ayo. Mbak Risa itu akan senang ketika orang yang diajari itu berhasil. Begitu Mbak Risa ya? Lama aku bikinnya, Ustazah, hapus terus. Oke, ya terserah, silakan Mas Hikam atau Mbak Risa bisa menunjukkan ke teman-teman bagaimana mengoperasikan Notepad ini. Coba Ustazah. Oke, silakan share screen, Mbak. Bisa share screen. Oke.
Ini saya masuk ke linknya dulu ya, Us. Nggih, silakan. Setelah ini ada kelas, teman-teman? Belum ada, Ustaz. Oke, baik. Kita tambah sedikit waktu ya. Ya, mungkin 10 atau 15 untuk ini Mbak Risa menunjukkan map-nya. Nah, sambil menunggu Mbak Risa, pekan depan kita mulai diskusi tentang segitiga dan segi empat ya. Teman-teman bisa belajar mandiri lagi. Saya senang sekali. Kira-kira kalau teman-teman membuat bahan apa? Bahan belajar mandiri seperti ini lebih mudah atau lebih sulit? Maksudnya membantu tidak ketika teman-teman membaca buku terus merangkumnya, membuat mind map begitu terus kita diskusikan? Membantu tidak? Membantu saya. Ya, oke. Berarti pekan depan kita mulai dengan belajar mandiri juga terus kita diskusikan di sini ya. Oke. Ustazah, apakah terlihat? Sudah tampil. Silahkan. Untuk yang pertama-tama itu saya menggunakan ini membuat garisnya terlebih dahulu, Ustazah. Bisa untuk memilih ukurannya, kemudian langsung gambar saja, Ustazah. Ya, langsung saja praktek. Ya, kemudian untuk jangkanya tinggal tempatkan tumpuannya terlebih dahulu di sebelah sini. Kemudian untuk ujung penanya itu juga digerakkan juga sampai ke ujung garisnya. Kemudian jangan lupa dikunci agar jangkanya itu tidak lari kemana-mana. Setelah itu putar untuk jangkanya seperti ini saja. Oh, I see. Kalau misalkan yang saya melukis 150 derajat itu berkebalikan dengan Mbak Ika. Kalau Mbak Ika kan tinggal mengurangi atau pelurusnya ya, 30 derajat. Kalau saya itu satu-satu, misalkan 120 derajat terlebih dahulu, kemudian 30 derajat. Oke. Itu saja. Nah, Untuk pilihnya juga bisa. Hikam, mau mudah begini Hikam. Ayo, Hikam bisa kan? Oh, kalau urak-urak gitu bisa kalau gambar busur gambar sudut 150 lagi. Oh, ya berarti Mbak Risa coba praktekkan di sini menggambar sudut 150. Ini bagus loh kalau kalian mau bikin konten gitu ya di YouTube gitu kan, cara melukis sudut. Nah, ini bagus, Nak. Oke, silakan dimulai Mbak Risa. Gimana melukis sudut 150 derajat? Patahkan asumsinya Hikam tadi. Sebenarnya lebih mudah pakai laptop nggak Ustazah. Cuma saya Oh iya betul, lebih mudah pakai laptop ya. Oke. Baiklah kalau begitu wis. Nah, terima kasih wis. Terima kasih Mbak Risa. Nanti Mbak Risa bisa bisa atau teman-teman semua ya, bukan hanya Mbak Risa, semua teman-teman bisa mencoba menggunakan MatPad ini ketika melukis sudut. Nah, nanti bukan hanya ini saja, ada juga teman-teman akan melukis garis tinggi, melukis garis bagi sudut, melukis garis garis berat. Nah, nanti silahkan kita bisa menggunakan MatPad sebagai salah satu media pengganti busur. Ketimbang Adam tadi memakai busur busur manual ya Adam ya. Ya. Ya, oke, terima kasih. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri pertemuan kita hari ini? Belum ada, Ustazah. Belum ada. Baik, terima Cukup, kasih Ustazah. banyak. Oke, saya minta waktu 1-2 menit. Teman-teman silahkan ada yang menyampaikan kira-kira aktivitas kita hari ini itu cukup membantu atau teman-teman punya ide lain aktivitas yang lebih membantu teman-teman ketika memahami materi sekolah.
sangat membantu Ustazah untuk mereview hasil pekerjaannya teman-teman, kemudian saling menambahkan gitu. Oke, berarti nanti akan saya rancang aktivitas lagi di LMS ya. Yang pasti teman-teman silahkan dimulai dengan membaca materi sekolah, terus dibuat rangkuman, boleh rangkuman, boleh mind map, boleh apapun, yang penting memudahkan ketika belajar. Karena itu bukan untuk saya, tetapi untuk teman-teman sendiri, bekal teman-teman ketika mengajar. Bayangkan kalau nanti teman-teman mengajar, sudah punya kumpulan materi gitu ya, mau kurikulumnya berganti jenisnya, dari K13 menjadi kurikulum merdeka, atau mungkin nanti menjadi kurikulum apa begitu, tapi kalau teman-teman menguasai materinya, tenang, tidak terganggu lagi. Nah, salah satu bahan belajarnya, senjatanya, bekalnya ya rangkuman tadi itu. Nah, dan saya harapkan rangkuman teman-teman yang kedua, artinya yang perbaikan itu bisa lebih baik atau melengkapi dari rangkuman yang pertama. Alhamdulillah, saya senang sekali. Tadi ada ya intinya saya ingin di mata kuliah ini saya juga memodelkan bagaimana sih mengelola kelas secara daring itu gitu kan ya, karena kita belum bisa bertemu langsung. Saya belum tahu apakah Sabtu pekan depan kita bisa bertemu di kampus atau belum, karena saat ini ustadz-ustadzah semua sedang apa ya, jadwalnya cukup padat untuk presentasi ke kampus-kampus. Seperti hari ini sebenarnya ada jadwal presentasi, tapi saya bilang, aduh pekan lalu saya sudah meninggalkan kelas geometri, saya nggak mau meninggalkan kelas geometri lagi gitu kan ya. Jadi untuk Sabtu genap saya belum tahu, kita tunggu saja informasi dari Ustadz Lutfi terkait jadwal untuk tatap muka luring. Tapi sebenarnya saya sudah keuangan ngobrol-ngobrol langsung dengan teman-teman semuanya. Terus sehat, terus semangat, agar nanti jika kita diharapkan bisa tatap muka luring itu, kita semua bisa hadir ya. Oke teman-teman, boleh saya akhiri kelasnya? Monggo. Oke, terima kasih. Mari kita tutup kelas dengan membaca istighfar, hamdalah, dan doa kafaratul majelis. Astaghfirullahaladzim, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah. Oke, sama-sama. Nanti video pembelajarannya saya unggah